Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala bil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah selalu perkataan yang baik-baik dan benar. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hadirin sekalian dan ingat selalu bahwa hari kemarin adalah tinggal kenangan bagi kita. Hari esok adalah sebuah misteri yang kita tidak akan pernah tahu apa yang berlaku besok hari. Hari inilah hari kita, inilah hidup kita. Maka ukirlah hari ini dengan segala perbuatan yang baik, khususnya berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, berarti kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Tetapi jika kalian berbuat buruk, itu juga untuk dirimu sendiri. Nah, bagaimana cara berbuat baik terhadap diri sendiri ini, hadirin sekalian? Caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Kita sering mendengar kalimat bertakwa, bertakwa, bertakwa. Apakah maknanya itu takwa, hadirin sekalian? Takwa maknanya adalah takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perwujudan dari takwa, lakukan yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah seruan dari Allah dan Rasulullah agar umat ini selamat dunia dan di akhirat. Maka di beberapa pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, kita akan membahas sebuah perkara yang sebentar lagi akan diperingati oleh umat Islam di muka bumi, yaitu tentang makna Maulid Nabi. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, setiap tanggal 12 Rabiul Awal umat muslim di muka bumi ini memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut dengan Maulid Nabi. Al-Quran
para sahabat pun tidak ada. Tetapi niat, tujuan memperingati Maulid Nabi ini adalah agar umat Islam ini mengetahui sejarah Nabi, mengetahui kehidupan Nabi yang sangat luar biasa, dan mencontoh kehidupan Nabi, mentauladani Nabi, dan merealisasikan dalam kehidupan kita dan kami. Jangan hilang sejarah Nabi Muhammad. Itulah makna diadakan Maulid Nabi ini, hadirin sekalian. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi ini suri tauladan yang baik bagimu. Ikhwani fiddin, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini baru diadakan secara besar-besaran setelah 7 abad Nabi Muhammad SAW wafat. Diadakan di negeri Irak atas perintah Raja Irbil yang bernama Mughazzafuddin Al-Gawgawari. Nah, inilah peringatan yang pertama secara besar-besaran di negeri Irak 7 abad setelah Nabi meninggal. Jadi hadirin sekalian, sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah, itu boleh dikerjakan. Tidak diperintah, tidak dilarang, boleh dilakukan. Di dalam Islam ini namanya adalah mubah. Tapi ingat hadirin sekalian, segala sesuatu yang mubah bisa mendatangkan rahmat dan pahala dari Allah jika niat dan tujuannya itu baik. Seperti contoh Maulid Nabi ini adalah upaya, sebuah usaha agar umat kembali mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab tadi. Dan saksikan kehidupan dalam kehidupan kita sunnah-sunnah Nabi. Ini makna agar umat ini tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini, masjid, musola ramai, sholawat Nabi bergema di mana-mana. Hadirin sekalian, spanduk-spanduk mencintai Nabi bertebaran di masjid-masjid dan lain sebagainya. Lalu tatkala perayaan Maulid Nabi, makanan, minuman, nasi kotak dan lain sebagainya banyak. Ini suatu hal yang bagus hadirin sekalian. Tapi mari kita jujur kepada diri kita sendiri sebentar hadirin sekalian. Setelah Maulid Nabi, setelah acara Maulid Nabi ini, di mana Nabi Muhammad kita letakkan? Kita kemana aja Nabi Muhammad? Bahkan banyak sekali tatkala acara Maulid Nabi selesai pula umat ini ingat Nabi Muhammad SAW. Itu kronologi yang terjadi. Memang Allah tidak mengatakan peringati Maulid Nabi, Allah tidak mengatakan, tetapi Allah mengatakan tauladani Nabi Muhammad SAW. Itu perintah Allah. Masalah muslimin sedang dimadahi makumullah. Jadi dalam rangka Maulid Nabi ini hadirin sekalian, ada 3 tamparan yang berlaku untuk diri kita. Acara Maulid Nabi ini mengajarkan kita mengajar. Muhasabah diri, menampar diri kita dalam 3 perkara. Yang pertama hadirin sekalian, umat Islam teriak, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad SAW, tapi akhlaknya kita buang. Contohnya Nabi jujur dalam berdagang, Nabi jujur dalam bekerja, dalam segala hal, walaupun Nabi itu dalam keadaan miskin. Kita sering bohong demi proyek, demi ambisi, demi like di media
sering bohong. Kemana Nabi kita letakkan kalau kayak ini? Nabi lembut kepada keluarga kita. Di masjid ini kita alim, jadi orang yang bijak, tapi nyampai di rumah kita menjadi raja yang ganas terhadap keluarga kita. Di mana kita letakkan Nabi Muhammad SAW? Nabi sayang sama anak yatim, sama anak fakir miskin. Lalu kita kadang diantara kita ada yang pas berhenti di lampu merah melihat anak-anak fakir miskin minta sedekah, tutup kaca mobil. Apakah ini akhlak Nabi? Kalau Nabi yang berlaku seperti ini, maka ia akan sedekahi semua. Ada orang dia tutup kaca mobil. Cuma uang kemana Nabi? Yang kedua, kita rame-rame mengucapkan salawat Nabi, tapi sunnah Nabi kita caci maki. Kita melihat orang berjenggot dikatakan itu soalim atau dibilang orang sok, lalu melihat orang yang bersorban padahal itu sunnah Nabi kita katakan norak, kita cemooh mereka. Lalu kita melihat orang bercelana cingkrang padahal itu termasuk sunnah Nabi, kita katakan orang itu ekstrim atau lucu. Kita melihat orang pakai celah, pakai wangi-wangian, kita cari yang jadi orang yang norak padahal itu sunnah Nabi. Yang ketiga, kita peringati hari kelahiran Nabi, tapi kita bunuh ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu yang sering kita lakukan. Nabi lahir untuk litumima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Saat ini di rumah-rumah orang kaum muslim sering kita lihat suami istri berantem, anak-anak melawan, bahkan ada yang durhaka terhadap orang tuanya, tetangga bermusuhan. Apakah begini rumah-rumah Nabi? Banyak rumah kaum muslim ini seperti kuburan yang masih bernapas, sepi, hening, gersang dari sunnah-sunnah Nabi. Tidak ada membaca Al-Quran, melakukan sunnah Nabi di dalam rumah tersebut. Sementara kita melihat, kita mencintai Nabi di spanduk-spanduk. Apakah ini mencintai Nabi? Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima la yatazilul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kita akan membahas sedikit tentang sikap apa yang terbaik yang harus kita lakukan pasca Maulid Nabi ke depan ini. Kalau benar-benar kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, maka jangan takut dari segala. Pintu rahmat masih terbuka selama kita masih hidup di muka bumi ini. Karena itulah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Beliau Nabi Muhammad tidak butuh salawat kita dari sini. Nabi tidak perlu kita bersalawat kepada, tetapi kita yang perlu kepada Nabi. Kita yang butuh syafaat dan pertolongan Nabi, maka jangan berbanyak bersalawat kepada Nabi. Nabi tidak butuh.
hadirin sekalian, ada 3 perkara mulai saat ini setelah kita balik dari sholat Jumat ini ke rumah, lakukan 3 perkara jika kita menjadi orang yang mencintai Nabi. Yang pertama, hadirin sekalian, hidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah kita masing-masing. Walaupun sunnah itu sepele, tetapi efeknya sangat besar, hadirin sekalian. Contohnya, tatkala kita masuk ke rumah nanti, selanjutnya ketok pintu, baca assalamualaikum. Lalu tatkala kita makan dengan keluarga, makanlah dengan tangan kanan. Tatkala kita minum dengan tangan kanan, minum dalam keadaan duduk. Itu manfaatnya kesehatan kita. Tatkala kita masuk toilet, melangkah kaki kiri, keluar kaki kanan. Jadikan gaya hidup kita, hadirin. Ingat, rumah yang di dalamnya ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, maka para malaikat akan masuk ke dalam rumah tersebut. Setan kabur. Nah, itu yang harus kita lakukan, hidupkan sunnah, jadikan gaya hidup kita, hadirin. Jangan sepele. Yang kedua adalah hidupkan akhlak Nabi di rumah walaupun di luar rumah. Contohnya, disinggung orang kita, dilecehkan orang, disepelekan orang, maka yang terbaik harus kita lakukan adalah sabar dan diam selama hal itu tidak melampaui batas. Ditipu orang, dibohongi orang, maafkan orang tersebut selama tidak melampaui batas, karena ini akhlak mulia Nabi terhadap tetangganya, walaupun tetangga orang-orang kafir. Dipindah orang, doakan orang tersebut. Itu akhlak mulia Nabi. Nah, itu yang kedua, hadirin. Yang ketiga adalah hidupkan kepedulian kita terhadap umat Islam. Perhatikan, hadirin. Nabi tidak pernah makan kenyang, sementara para tetangganya banyak yang lapar. Maka dari sekarang cek tetangga-tetangga itu. Adakah yang tidak makan? Adakah yang hidupnya susah? Cek anak-anak yatim di lingkungan kita. Cek orang fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Perhatikan mereka. Apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Itu akhlak Nabi. Peduli kepada umat manusia ini. Itu tanda bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di akhirat kita kelak akan ditanya di akhirat, apa yang telah kau lakukan dari ajaran insan yang kau cintai? Akan ditanya, kita mencintai Nabi, apa yang kita lakukan? Kalau memang kita mencintai, ini pertanyaan besar kelak di akhirat. Allahumma ja'alna min anba'ihi haqqa. Ya Allah, jadikanlah kami pengikut Nabi yang sebenar-benarnya. Ini makna mulut Nabi. Kalau tidak kita lakukan makna mulut Nabi ini, apa gunanya mulut Nabi ini dilakukan? Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Makna mulut Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un
أنت على قلوبهم وارفع صفوفهم. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسدد صدرهم وفرج جميعهم.